Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Situasi yang kita hadapi hari ini dalam ibadah sedikit agak berbeda karena kondisi yang memang belum kondusif, khususnya di Jakarta. Semestinya yang khotbah di sini hari ini adalah Contoh Abraham dari GKK Serpong. Tetapi semalam saya telepon supaya tidak was-was dan mempertimbangkan beberapa hal, jadi saya tetap khotbah di sini, dia tetap khotbah di sana. Dan hari ini tentunya saya menyampaikan satu tema yang berbeda dari tema yang kita sudah posting. Hari ini seperti situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi, jadi saya ingin mengkhotbahkan firman Tuhan dengan satu tema, Allah tempat perlindungan kita. Mari buka di dalam Mazmur 46. Kita baca ayat pertama sampai ayat 12. Silakan saudara mengikuti dari HP saudara masing-masing atau dari Alkitab, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Dan kiranya firman ini boleh meneguhkan dan menguatkan kita semua. Allah kota benteng kita, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi bergerak-gerak, sekalipun gunung-gunung berguncang di dalam laut, sekalipun bergelora dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Ada sebuah sungai, aliran-alirannya menyukakan kota Allah, kediaman kudus dari yang maha tinggi. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan guncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun gemetar. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, akulah yang ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Demikian pembacaan firman Tuhan buat kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya berpikir dan mengira bahwa kita semua hampir mempunyai satu perasaan yang sama dalam beberapa hari terakhir ini, khususnya dalam 2-3 hari terakhir ini, yaitu adalah hati yang gelisah, hati yang takut, hati yang was-was, bahkan mungkin ada yang panik karena kegaduhan, karena demo. Dan kita menyaksikan baik melalui TV, juga melalui TikTok, melalui Facebook, Instagram, melalui media sosial yang ada itu, apa yang terjadi, meskipun kita tidak ada di sana, tapi berita itu sampai ke kita. Apa yang terjadi di tengah malam, bahkan yang terjadi semalam pun di Jakarta, meskipun mungkin beberapa seperti TikTok live-nya itu sudah tidak bisa, tetapi beberapa masih bisa mengirimkan informasi sehingga sampai ke kita, baik di HP atau di status atau di berbagai platform yang ada, saudara. Nah, saudara-saudara, terkadang melihat berita itu memang kita bisa bikin gelisah, bikin kita takut, bahkan mungkin gak berani untuk melakukan sesuatu. Nah, bersyukur mungkin barangkali beberapa saudara ambil satu pilihan, hari ini mau datang ibadah. Hari ini yang hadir mungkin ada 50-an orang ya, mungkin yang ada di KU2 hari ini. Minggu lalu yang hadir 148 orang. Hari ini
Mungkin 50-an orang, saudara-saudara. Jadi karena memang kondisi ini membuat kita berpikir untuk mempertimbangkan apa yang akan kita lakukan. Tentunya ya ikut di rumah juga itu adalah satu pilihan yang tetap baik, karena memang saudara masih bisa tetap ikuti ibadah bersama-sama, saudara. Tetapi saudara, memang satu hal kita nggak tahu, karena kita ada dalam satu ketidakpastian. Kita tidak tahu kapan situasi ini akan berhenti. Apakah esok sudah selesai? 1 minggu ke depan sudah aman? Saya sendiri tidak tahu, dan pemerintah kita masih belum memberi jawaban. Kapan akan berakhir? Nah, saudara, tentunya hal-hal ini bisa membawa satu kekhawatiran yang bisa berlanjut. Karena ada satu ketidakpastian. Dan itu bisa menambah satu ketakutan-ketakutan. Kalau kita tidak bisa mengatasinya, saudara, maka itu bisa akan membahayakan diri kita. Nah, saudara-saudara, saya mau katakan begini, bahwa ketakutan itu sebenarnya adalah musuh terbesar dari kita, anak-anak Tuhan. Musuh terbesar kita itu adalah bukan melawan sesama kita, tapi melawan pertama-tama ketakutan di dalam hati kita. Karena ketakutan itu adalah merampas ketenangan hati kita. Ketakutan merampas damai sejahtera kita. Ketakutan itu membuat pikiran kita panik. Dan ketakutan itu menghancurkan, meluluhlantakkan keadaan dan kondisi kita, membuat kita tidak berani melangkah. Bahkan ketakutan itu, saudara, membuat kita tidak bisa melihat betapa besarnya kuasa Allah. Allah yang berdaulat, yang telah menciptakan dunia ini, sehingga membuat kita, saudara, bisa lemah, bahkan bisa kehilangan iman dan pengharapan. Karena ketakutan itu punya satu unsur, meluluhlantakkan kita untuk memasuki hari-hari yang akan kita lalui. Saudara, jadi ketakutan itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Dan ini adalah persoalan-persoalan yang harus kita bereskan di dalam hati kita, di tengah keadaan situasi yang kacau, seperti yang dialami oleh Jakarta dan Indonesia saat ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang punya Allah yang hidup, bagaimana saudara dan saya bisa keluar atau bisa mengatasi ketakutan yang terjadi ini? Bagaimana, saudara-saudara? Maka saudara-saudara, firman Tuhan memberi kita jalan keluarnya, supaya hati kita damai, hati tenang. Maka firman Allah itu menolong kita. Maka Mazmur 46 hari ini, saudara, dia mengarahkan kita supaya tidak berfokus kepada masalah yang terjadi, tapi kemudian bagaimana kita punya satu perspektif yang berbeda dalam melihat keadaan kondisi yang terjadi saat ini. Nah, perspektif itulah yang banyak disinggung oleh firman Tuhan hari ini. Dan di dalam ayat yang kedua, saudara, kita akan melihat di sana dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong di dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara, ketika dikatakan bahwa Allah itu adalah tempat perlindungan dan kekuatan, pemazmur mengatakan ini sebenarnya adalah alasan bagi kita mengapa kita tidak perlu takut. Karena kita punya Allah yang adalah penolong di dalam kesesakan, seorang penolong. Allah itu adalah penolong yang besar di dalam kesukaran-kesukaran yang dihadapi oleh umat Tuhan. Dan ini alasan mengapa saudara dan saya punya satu kekuatan, punya hati yang teguh, punya jiwa yang kuat dalam menghadapi kesulitan ini. Yaitu adalah kita punya Allah, tempat perlindungan kita. Dan kita tahu, saudara, Allah kita yang Allah yang tidak lalai dalam menepati janjinya. Dia tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Maka kekacauan apapun yang terjadi, firman Tuhan ini mau katakan, jangan takut. Meskipun itu kegaduhan, meskipun itu adalah sesuatu yang memang benar-benar kacau, tetapi firman Tuhan berkata, Allah tempat perlindungan, penolong bagi umatnya. Karena apa? Karena Tuhan itu menyertai umatnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Alkitab kita memperhatikan bahwa ada beberapa tokoh
yang kemudian menjadi tokoh orang beriman. Misalnya saudara membaca Ibrani pasal 11, saudara akan menemukan pahlawan-pahlawan iman di sana. Apakah mereka sebagai pahlawan iman lepas dari kesukaran dan kesulitan? Tidak, saudara. Mereka juga menghadapi banyak kekacauan. Mereka menghadapi banyak penderitaan. Tapi ada satu hal, mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat beriman. Meskipun mungkin memang mereka menghadapi kesukaran, mereka menghadapi sakit penyakit, mereka menghadapi kekacauan politik, mereka mungkin kehilangan segalanya, apa yang mereka miliki, bahkan mereka sampai mati martir. Tetapi saudara-saudara, mereka tidak gentar, bahkan mereka setia sampai akhir kepada Tuhan. Karena ada satu hal yang menolong mereka, mereka memandang kepada Allah. Dan iman mereka kepada Allah itu adalah satu iman yang sungguh-sungguh hanya memandang kepada Allah. Saudara, meskipun mungkin iman yang kita miliki hari ini bukan iman yang besar. Karena firman Tuhan berkata, kalau kamu saja punya iman sebesar biji sesawi bisa pindahkan gunung. Mungkin iman kita belum sampai ke situ, saudara, sebesar biji sesawi. Mungkin lebih kecil dari situ, iman yang sederhana. Tapi saya mau katakan begini, saudara, iman yang sederhana yang saudara punya, iman yang sederhana yang saudara miliki di dalam hati saudara, ketika Anda memandang Allah, memandang Kristus, saudara, iman yang sederhana itu bisa mengusir ketakutan, kegelisahan, bisa mengusir segala hal yang ada di dalam hati kita yang membuat kita takut di dalam hidup ini. Itu kekuatan yang Allah sediakan bagi orang-orang yang beriman. Karena Allah sendiri berkata, Dia tidak mempermalukan orang-orang yang percaya kepada Dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ajak kita untuk merenungkan lebih dalam tentang Mazmur 46. Di dalam Mazmur 46 kita melihat tentang sebuah kepastian. Kalau di dalam dunia ini nggak ada kepastian, tetapi di dalam firman Tuhan ini Tuhan memberi kita satu kepastian tentang penyertaan Allah, kepastian tentang pertolongan Allah bagi kita umatnya. Nah, seperti apa, saudara? Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-8 dan ayat 12. Coba perhatikan, silakan lihat, ada di Alkitab saudara masing-masing. Ayat ke-8 di sana dikatakan, Tuhan semesta Allah menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Itu penutup dari ayat yang punya kegaduhan, kekacauan luar biasa dari ayat sebelumnya, ya. Lalu kemudian ayat 12, saudara, kalimat yang sama Tuhan kembali katakan, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Saudara, ini kalimat yang diulang oleh pemazmur di dalam bagian firman Tuhan di dalam satu perikop yang sama. Kalau sampai diulang dua kali, itu berarti mau menegaskan kepada kita bahwa sebenarnya Allah yang adalah Immanuel, Allah yang menyertai, adalah Dia benar-benar Allah yang memberi kepastian penyertaannya kepada kita, saudara-saudara. Jadi pemazmur ini mau menekankan kepada kita untuk meyakinkan kita umat Tuhan hari ini, untuk memperkuat kita bahwa betapa Allah mengasihi kita. Dia adalah Allah yang menyertai, Allah yang menolong, sehingga kita tidak berjuang sendirian di dalam kekacauan yang sedang terjadi hari ini, saudara-saudara. Kita tidak berjalan sendirian, tapi ada Allah yang menyertai kita. Tuhan tidak biarkan saudara berjalan sendiri. Tuhan tidak biarkan keluarga saudara sendirian. Tuhan juga tidak membiarkan saudara menanggung permasalahan atau membiarkan saudara berdarah-darah di dalam mengatasi masalah saudara sendiri. Tidak, saudara. Justru ketika kita di dalam kondisi begitu lemah, justru kekuatan dan kuasa Allah semakin nyata untuk menolong dan menguatkan yang mungkin barangkali iman kita begitu lemah, dikuatkan oleh Tuhan. Dan kalau kita melihat Tuhan Yesus Kristus yang kita kenal, Dia disebut sebagai Immanuel. Immanuel artinya Allah menyertai kita. Penyertaan Allah kepada kita itu penyertaan sampai kapan? Saudara, Tuhan menyertai kita bukan hanya hari ini, tapi sampai selama-lamanya. Dan Tuhan Yesus menjanjikan itu. Dia bersama dengan umatnya, bukan hanya hari ini, tapi sampai selama-lamanya, sampai kekal. Artinya Tuhan tidak tinggalkan kita di dunia yang kacau ini.
Tuhan tidak biarkan kita di dalam dunia yang penuh kegelisahan, kepanikan, kegaduhan, ketakutan, segala hal yang membuat kita bisa lemah dalam iman kita. Tuhan bersama dengan kita. Maka Tuhan melalui firman-Nya ini berkata, setialah beriman kepada Tuhan. Andalkan Dia, jangan andalkan yang lain, tapi percaya pertolongan Tuhan yang selalu tersedia buat kita, anak-anak Tuhan. Saudara John Wesley, saudara, dia menyampaikan satu kalimat yang sangat bagus, dan saya setuju sekali. Yang terbaik dari segalanya adalah Allah bersama kita. Ada orang bisa berjalan di dalam padang rumput yang hijau. Tapi kalau di padang rumput yang hijau gak ada penyertaan Tuhan, apa artinya buat saudara? Tetapi jikalau engkau mungkin berjalan dalam lembah kekelaman, tapi Allah menyertaimu, saya mau katakan yang terbaik dari segalanya itulah saudara, penyertaannya itu. Apa artinya engkau mungkin berjalan di dalam segala kemewahan, segala kenyamanan yang engkau dapat dari dunia ini, dengan segala harta, dengan segala apa yang kau punya, tapi Allah tidak menyertai engkau. Apa artinya? Betapa berartinya mungkin engkau sedang bergumul saat ini. Bergumul karena keluargamu, bergumul karena pekerjaanmu, bergumul karena situasi dan kondisi seperti saat ini. Tetapi kalau Tuhan bersamamu di dalam lembah kekelaman ini, saudara, Tuhan mau seperti pemazmur mengatakan, meskipun aku di lembah kekelaman, aku tidak takut, karena aku tahu Tuhan bersamaku. Saudara, inilah kekuatan kita sebagai anak-anak Tuhan. Maka saya mau berani katakan hari ini, saudara-saudara, mari kita berserah kepada Allah. Serahkan segalanya, hidup kita, keluarga kita, pergumulan kita, karena kita punya Allah. Kalau Dia menyertai kita, meskipun saat ini seperti lembah kekelaman, tapi mari yakin anugerah Tuhan bersama kita. Saudara, Mazmur 46 yang kita baca ini, saudara, saya mau menunjukkan hal yang paling menarik di dalam Mazmur ini, sehingga iman kita boleh dikuatkan oleh firman Tuhan ini. Saya menyelidiki dan memberitahukan kepada saudara hal yang sangat menarik di dalam Mazmur ini. Mazmur 46 itu dibagi dalam 3 bagian, saudara. Kalau kita lihat bagian pertama itu ayat 2 sampai 4. Boleh saudara perhatikan Alkitab saudara masing-masing, karena penjelasan ini bagus banget saudara, untuk saudara supaya dikuatkan dari firman Tuhan ini. Bagian kedua ayat 5 sampai 8. Perhatikan dari Alkitab saudara masing-masing. Bagian ketiga itu adalah dari ayat ke-9 sampai ke-12. Mohon maaf saya nggak sempat membuat PPT-nya saudara, sehingga saudara tidak bisa melihat dari layar ini. Tapi saudara boleh mengikuti dan mendengar, dan saya mengarahkan saudara untuk melihat dari perikop ini. Saudara coba lihat ya, dari bagian pertama khususnya ayat 2 sampai 4. Silakan saudara perhatikan dari Alkitab saudara masing-masing. Di dalam bagian pertama kita melihat ada sebuah kekacauan yang luar biasa di sana. Kekacauan yang terjadi di sana, kalau saudara perhatikan, itu adalah misalnya gunung-gunung berguncang, atau misalnya bumi bergerak-gerak ya, di dalam terjemahan TB2, bumi bergerak-gerak, gunung-gunung berguncang, sekalipun bergelora dan berbuih arinya, gunung-gunung goyang. Wah, ini kan satu kekacauan yang terjadi, dan ini adalah sesuatu yang terjadi di luar kontrol manusia, di luar kendali kita, saudara-saudara. Nah, ini seperti apa misalnya? Ini seperti masalah yang terjadi dengan kita. Tiba-tiba aja misalnya ada satu masalah yang tiba-tiba datang mendadak. Saudara pernah mengalaminya? Di dalam keluarga saudara tiba-tiba muncul masalah, tiba-tiba aja. Mungkin saudara mengalami di dalam pekerjaan. Mungkin saudara kehilangan anggota keluarga yang Anda sangat kasihi. Tiba-tiba dipanggil Tuhan. Entah itu saudara Anda, orang tua Anda, atau teman Anda. Wah, itu kan satu situasi yang tiba-tiba aja kita alami, saudara. Atau mungkin Anda misalnya kehilangan kesehatan.
Dan macam-macam saudara. Misalnya tiba-tiba di masa corona itu, banyak orang tiba-tiba saudaranya pergi, keluarganya, orang tuanya, tiba-tiba kena sakit, tiba-tiba harus dirawat di rumah sakit, nggak bisa dijenguk, nggak bisa dikunjungi. Ketika meninggal pun nggak bisa saudara kita temani karena COVID. Nah saudara-saudara, ini adalah situasi, kondisi yang terjadi di luar daripada kendali kita saudara-saudara. Dan itu yang digambarkan di dalam ayat yang kedua sampai keempat. Jadi itu situasinya, situasi yang kacau, kondisi yang sulit terkendali. Lalu kemudian saudara, mari kita lihat di dalam bagian yang kedua, situasi apa yang terjadi, khususnya di dalam ayat yang kelima sampai yang kedelapan. Saudara, kalau kita melihat di sana, yaitu adalah ada kekacauan soal politik, bangsa-bangsa ribut, kerajaan goncang. Kalau saudara melihat di sini ada satu kegoncangan yang terjadi. Nah, kegoncangan seperti ini saudara-saudara, saya menggambarkan itu seperti situasi politik yang sedang terjadi di Indonesia ini, yang dimulai dari hari Senin yang lalu kalau tidak salah, atau beberapa hari terakhir ini saudara. Dan itu satu situasi politik, satu kemarahan dari masyarakat, satu reaksi dari sosial masyarakat, yang kalau kita perhatikan sekarang bagaimana saudara, mereka beraksi itu bukan hanya saja di DPR, tapi juga mereka beraksi sekarang. Kemarin ketika misalnya seorang ojol ditabrak oleh Brimob, dan itu akhirnya mereka bergeser ke Makobrimob. Mereka sudah tidak takut saudara-saudara, bahkan mereka masih terus bertahan, tidak hanya saja di DPR, tapi juga di markas kepolisian di sini, di Senen, dan juga di beberapa tempat kepolisian sekarang mereka hancurkan. Dan bukan hanya itu saudara, kekacauan situasi politik itu kita juga melihat misalnya rumah-rumah dari anggota dewan yang kemarin bisa joget-joget saudara, yang kemarin mungkin mengeluarkan satu kalimat-kalimat, kata-kata yang begitu kasar. Saya mendengar di media kata tolol bisa disebut sebagai kata pintar, apa benar nggak ini saudara-saudara ya, misalnya gitu. Nah itu yang terjadi begitu saudara-saudara, akhirnya memicu satu kemarahan, dan ini adalah satu kekacauan politik yang terjadi, dan itu digambarkan saudara di dalam ayat yang ke-9 sampai yang ke-12. Dalam bagian kedua ini saudara, khususnya dalam ayat 5 sampai 8 maksudnya. Jadi ini adalah satu kekacauan yang sangat-sangat menggoncang, menggelisahkan. Mungkin itu juga yang kita alami sekarang ini, sehingga banyak gereja akhirnya memutuskan ibadah online, termasuk gereja kita hybrid. Nah saudara-saudara, kekacauan ini tentunya tidak hanya saja terjadi zaman sekarang, tapi dulu Alkitab sudah bicarakan, dan itu pemazmur sendiri membicarakannya. Jadi ada kekacauan tadi di ayat 2 sampai 4, ayat 5 sampai 8, lalu ayat 9 sampai 12, kekacauan apa lagi saudara? Ada kekacauan karena perang. Saudara kalau perhatikan di sana itu dikatakan ada peperangan ya. Kalau saudara perhatikan misalnya di sana itu ada busur panah, ada tombak, ada kereta perang. Nah itu kan gambaran dari perang. Mungkin Indonesia sekarang sedang tidak perang, tapi di Timur Tengah, Ukraina, nah itu kan sedang perang. Beberapa negara itu tetap berjaga-jaga karena memang kemungkinan perang bisa terjadi. Jadi ini adalah satu situasi yang tidak mudah. Jadi kalau kita lihat dari 3 bagian itu ada 3 kekacauan. Tetapi dari 3 kekacauan yang terjadi ini, coba saudara perhatikan. Pemazmur justru dia mengarahkan kita bukan fokus pada kekacauan. Pemazmur mengarahkan kita untuk fokus kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, karena dia adalah tempat perlindungan kita. Itu keindahannya. Saya menunjukkan kepada saudara, di dalam bagian yang pertama, ayat 2 sampai yang 4, Pemazmur mengarahkan kita di tengah goncangan laut,
di tengah kondisi situasi yang susah dikendalikan, di mana bumi bergerak-gerak, gunung-gunung bergoncang, maka pemazmur justru mengarahkan kita untuk melihat Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong di dalam kesesakan buat kita sangat terbukti. Jadi saudara, pemazmur mau mengatakan begini, meskipun ada kekacauan, satu situasi yang sulit dikendalikan, sesuatu keadaan yang mendadak terjadi, tapi pemazmur katakan, lihatlah Allah tempat perlindunganmu. Kembalilah kepada Allah tempat pertolonganmu. Jangan tinggalkan Allah. Dialah satu-satunya yang menolong di dalam kesukaran. Dia penolong yang besar, yang memberi anugerah. Maka saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita coba melihat di dalam kondisi dan situasi yang terjadi saat ini, kita boleh mengembalikan pikiran, hati, iman kita melihat Tuhan, tempat perlindungan kita. Jangan bersandar kepada manusia. Jangan bersandar kepada pemerintah. Jangan bersandar kepada hartamu. Tapi bersandarlah kepada Allah, tempat perlindungan sebagai penolong di dalam kesesakan sangat terbukti. Mereka yang bersandar kepada manusia, mereka yang bersandar kepada hartanya, mereka yang bersandar kepada dirinya sendiri akan binasa, kata firman Tuhan. Mereka akan terkutuk, tapi mereka akan diberkati. Yang mengandalkan Tuhan akan memperoleh ketenangan. Yang mengandalkan Tuhan akan menikmati damai, menikmati sukacita dan keselamatan yang disediakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari melihat Tuhan tempat perlindungan dan kekuatan kita. Yang kedua, saudara perhatikan, di dalam bagian kedua, pemazmur itu mengarahkan kita, khususnya di dalam ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Di sana kan dikatakan, kita diajak untuk melihat kota Allah, yaitu tempat kediaman Allah yang tidak akan goncang. Kenapa tidak akan goncang? Karena Allah ada di dalamnya. Allah ada di dalam. Jadi ini saudara, satu kota Allah. Mungkin saudara berpikir di mana itu kota Allah? Nah saudara, ada yang berpandangan bahwa kota Allah itu juga ada di dalam dunia ini. Real saudara-saudara. Meskipun memang kota Allah yang sempurna nanti bersama dengan Allah di tempat di surga yang sudah tidak ada lagi kekacauan. Tapi apakah kita tidak bisa menikmati akan kota Allah itu, gambaran itu sekarang di dunia ini? Serba bisa. Kenapa saudara? Karena kalau ada Allah di dalamnya, ada Allah di dalam kota itu, maka kota itu akan aman. Akan aman. Kecuali Allah menarik anugerahnya dari kota itu nggak aman. Maka kalau Allah ada kembali memulihkan kota kita, kota itu bisa tentram. Jakarta ini bisa tentram. Nah memang saudara-saudara ya, kota yang tidak ada Allah di dalamnya itu kontras, ya. Kontras dengan kondisi misalnya ayat yang ke-7, bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Kenapa? Nggak ada Allah di dalam kota itu. Tetapi di dalam ayat 6 saudara, Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Itu ayat 6. Kalau di dalam kota itu Allah ada, kota itu aman, karena Allah akan menolongnya. Tetapi di dalam ayat 7, kalau Allah tidak ada di sana, bangsa-bangsa ribut, kerajaan goncang. Nah saudara, kita sangat berharap Allah ada di kota di mana kita ada, di Jakarta. Tuhan memulihkan kota ini. Tuhan memberikan kedamaian. Khususnya kita yang ada di sini, saudara-saudara. Maka meskipun mungkin dunia ini mengalami satu kekacauan, satu kegoncangan, keributan dan permasalahan yang begitu hebat, saudara-saudara. Tetapi ada satu hal, kita kalau bersama dengan Allah, di dalam kota Allah, di mana Allah bersama dengan kita, maka kita menikmati ketenangan itu. Itu yang Allah mau katakan. Kekacauan bisa terjadi, tapi kalau Allah bersama kita, Tuhan berpihak kepada kita,
maka kita bisa mengalami ketenangan itu. Maka saudara-saudara, sebenarnya yang kita perlukan hari ini adalah, yaitu betul-betul bersandar kepada Allah yang adalah sumber pertolongan kita. Mungkin saudara-saudara, yang perlu kita tanyakan bukan mempertanyakan apakah Allah itu mau menolong kita apa tidak. Yang kita pertanyakan sebenarnya adalah apakah kita betul-betul mau percaya kepada Allah sumber pertolongan kita. Mau mempercayakan hidup kita, mau menaruh seluruh keberadaan kita kepada Allah. Itu yang paling penting saudara. Karena Allah pasti menolong. Allah pasti menyediakan kekuatan. Tapi kita manusia ini apakah kita mau percaya kepada Dia bahwa Dia dapat menolong kita? Atau kita lebih mengandalkan yang lain? Saudara, bagian yang ketiga, ayat 9 sampai 12. Kalau saudara perhatikan, di sana kan tadi ada peperangan ya saudara ya. Ada peperangan, ada busur panah, ada kereta-kereta. Tapi saudara perhatikan, di dalam bagian ketiga, pemazmur itu mengarahkan kita, selain kita berlindung kepada Tuhan tempat perlindungan kita, selain kita melihat kehebatan kuasa Allah yang ada di dalam kota Allah yang akan membuat ketenangan, yang ketiga kita diajak untuk melihat pekerjaan Allah. Apa itu pekerjaan Allah? Pekerjaan Allah di sini saudara, yaitu Dia mengadakan pemusnahan. Saudara perhatikan, di dalam ayat 9, pergilah pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan. Apa aja pemusnahan yang dilakukan Allah? Menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Itu pekerjaan Tuhan loh. Tuhan itu luar biasa hebat loh saudara-saudara. Coba saudara perhatikan, Tuhan itu gampang gak menghentikan kekacauan? Gampang gak Tuhan menghentikan peperangan? Gampang gak Tuhan kalau Dia turun tangan langsung menghadirkan kedamaian? Gampang saudara-saudara. Dan itu pemazmur mau mengatakan kepada kita, Tuhan kita itu hebat luar biasa saudara. Kalau Dia menghentikan perang, bisa berhenti. Dia menghentikan kekacauan, bisa Dia lakukan. Kalau Dia bisa menghadirkan damai, Dia bisa mengerjakannya. Kenapa? Karena Tuhan hebat. Dia bisa mengadakan pemusnahan di bumi ini. Dia bisa menghentikan perang, bisa mematahkan busur panah, menumpulkan tombak. Dia bisa mengunci segala hal, bisa menghentikan, menciptakan damai. Dan saudara-saudara, pemazmur ini mau mengatakan, kita itu percaya kepada Tuhan yang maha besar, bukan kepada Tuhan Allah orang yang gak percaya Tuhan. Kita itu percaya kepada Allah yang maha besar, Allah yang berdaulat, Allah yang mempunyai atau yang menciptakan, memiliki bumi ini. Dan Allah pencipta manusia. Dan Dia yang mengendalikan segalanya. Tidak ada satupun di dunia ini yang tidak berjalan di dalam kedaulatan Tuhan. Semua di dalam kendalinya saudara. Maka kalau Allah yang maha besar itu menyertai kita sedemikian seperti firman Tuhan ini, maka sebenarnya kita punya kekuatan untuk menghadapi kekacauan situasi hari ini, karena kita tahu Tuhan bersama dengan kita. Maka saudara-saudara, kalau kita melihat firman Tuhan yang diberikan kepada kita dalam Mazmur 46, saya berani katakan ini adalah satu mazmur. Kiranya mazmur ini jadi kekuatan buat saudara untuk menghadapi hari ini, hari esok. Kita belum tahu situasi ini sampai kapan. Tapi mari pegang Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang bersama kita. Tuhan bilang begini di ayat ke-11, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Akulah yang ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Kata Tuhan kepada kita, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Saudara, kota benteng kita yang menyertai kita adalah Tuhan. Dialah Allah yang bersama kita hari ini, esok, dan seterusnya. Kiranya firman yang hidup ini menguatkan, meneguhkan, sehingga kita menjadi umat Tuhan yang boleh dikuatkan menghadapi kekacauan dan situasi hari ini. Mari kita berdoa.
Bapa kami di dalam sorga,